Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari dengan NIM 2120202118, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Video ini saya maksudkan untuk memenuhi tugas UAS dari Ibu Husna Lutfia, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu materi Al-Quran Hadis SD, SMP, dan SMA. Materi yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu materi yang telah kami pelajari dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir, yaitu dari Quran Surah Al-Fatihah hingga ke Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Langsung saja kita pada materi yang pertama, let's go! Yang pertama ada Quran Surah Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan 7 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Pada ayat pertama dan ketiga, Quran Surah Al-Fatihah ini menjelaskan tentang segala sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada ayat kedua berbicara tentang Allah yang merupakan penguasa alam yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Sedangkan pada ayat keempat mengandung arti bahwasanya Allah lah yang menentukan hari akhir saat kiamat datang nantinya. Sedangkan pada ayat kelima memiliki arti bahwasanya tidak ada zat yang patut disembah dan dimintai pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada zat yang mampu menandingi kuasanya, entah itu manusia ataupun makhluk lain. Sedangkan pada ayat ke-6 dan ke-7 berisi petunjuk agar manusia selalu melakukan perintah dan menjauhi larangannya agar senantiasa hidup di jalan yang benar. Yang kedua ada Quran Surah Al-Falaq ayat 1 sampai dengan 5 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluk yang Ia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Surah Al-Falaq adalah surah yang ke-113 di dalam Al-Quran yang terdiri dari 5 ayat. Surat ini merupakan surat pendek yang diucapkan sebagai perlindungan dan penolakan segala bentuk kejahatan. Nah, kandungan dari Quran Surah Al-Falaq ini pada ayat pertama dimulai dengan menyebutkan nama Allah sebagai Rabb yang berarti Tuhan atau pemilik segala sesuatu, yaitu Allah adalah segala sumber kekuatan dari perlindungan. Pada ayat kedua sampai dengan ayat keempat berisikan permohonan perlindungan kepada Allah dari kejahatan yang ada dalam ciptaannya. Dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari kegelapan malam, dari orang-orang yang jahat, dari kejahatan penyihir, dan dari kejahatan yang ada di dalam diri manusia. Pada ayat kelima yaitu pengakuan bahwa Allah adalah pemilik dan pemberi segala kekuatan, hanya kepadanya lah kita bertawakal dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Yang ketiga ada Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 yang artinya orang-orang kafir. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la an 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang engkau sembah, dan kamu bukan penyembah dari apa yang aku sembah, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang engkau sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109 di dalam Al-Quran yang terdiri dari 6 ayat. Surat ini mengandung pesan yang penting untuk keimanan dan prinsip-prinsip Islam.
Kandungan dari Quran Surah Al-Kafirun ini pada ayat yang pertama sampai dengan ayat ketiga menegaskan bahwa kaum kafir tidak akan beriman kepada Allah dan tidak akan pernah menerima keyakinan dan keimanan kita sebagai muslim. Kita diperintahkan untuk tidak menyembah apa yang mereka sembah dan mereka tidak akan menyembah apa yang kita sembah. Dalam konteks ini, kafirun itu merujuk pada mereka yang menolak iman dan keyakinan Islam. Sedangkan pada ayat keempat sampai dengan ayat kelima menegaskan bahwa kita memiliki keyakinan yang kuat dan berbeda dengan keyakinan mereka. Kita diberitahu bahwa kita tidak perlu berkompromi ataupun memenuhi tuntutan mereka dalam hal agama. Keyakinan kita kepada Allah adalah murni dan tidak dapat dicampuri dengan keyakinan mereka yang berpaling dari kebenaran. Nah, pada ayat yang terakhir mengungkapkan bahwa kita akan memiliki jalan agama yang jelas dan mereka akan memiliki jalan agama yang jelas bagi mereka. Setiap orang akan bertanggung jawab atas keyakinan dan amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7 yang artinya barang-barang berguna. Berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bi'din fadzalikal ladzi yad'u'al yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang artinya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama, maka itulah orang-orang yang menghardi anak yatim, orang-orang yang tidak mau memberikan makan kepada orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Surah Al-Ma'un adalah surah yang ke-107 di dalam Al-Quran, yang dimana kandungan dari Quran Surah Al-Ma'un ini pada ayat yang pertama sampai dengan ayat ketiga menggambarkan perilaku orang-orang yang tidak berbuat baik dan tidak membantu orang lain. Mereka menolak memberikan hal-hal kecil ataupun sepele kepada orang yang membutuhkan, seperti memberikan makanan kepada orang lapar atau memberikan pakaian kepada orang yang tidak memiliki. Nah, pada ayat selanjutnya 4 sampai dengan ayat ke-7 menyatakan bahwa perilaku tersebut adalah perilaku yang sangat tercela. Allah menegaskan bahwa mereka yang menolak berbuat baik dan menolak memberikan bantuan kepada orang lain, mereka itu adalah orang-orang yang berpaling dari agama dan kebenaran. Mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dan belas kasihan Allah di akhirat. Jadi surah Al-Ma'un ini mengingatkan kita tentang pentingnya berbuat baik dan membantu sesama manusia. Pada surat Al-Ma'un ini menyoroti pentingnya kepedulian sosial, kebaikan, dan keberadaan dalam kehidupan sehari-hari. Surah ini juga mengajarkan kita menjadi individu yang memperhatikan kebutuhan orang lain, baik dalam keadaan fisik maupun emosional, dan untuk melaksanakan kewajiban sosial kita sebagai muslim. Dengan berbuat baik kepada sesama manusia, kita juga menunjukkan keimanan dan pengabdian kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima ada Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4 yang artinya keesaan Allah. Berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Ia. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang ke-112 di dalam Al-Quran. Surah ini dikenal sebagai salah satu surah yang paling ringkas dalam menyampaikan konsep keesaan Allah. Kandungan dari Quran surah Al-Ikhlas ini pada ayat pertama dimulai dengan menyebutkan nama Allah sebagai Allah, yang menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang sejati dan Tuhan yang tunggal. Allah adalah zat yang tidak tergantung kepada siapapun, tetapi semua makhluk bergantung kepadanya. Pada ayat kedua menegaskan bahwa Allah adalah As-Samad, yang artinya Dia adalah zat yang tidak membutuhkan sesuatu dan segala sesuatu membutuhkannya. Allah adalah tempat bergantung yang mutlak bagi semua makhluk, sumber segala kebutuhan dan permohonan. Pada ayat ketiga menekankan bahwa Allah tidak memiliki anak dan Dia tidak dilahirkan. Allah tidak memiliki keturunan ataupun pasangan. Allah adalah Maha Esa, tidak ada yang setara atau serupa dengannya. Pada ayat keempat, ayat terakhir, menyatakan bahwa tidak ada yang dapat menandingi atau menyaingi Allah. Dia adalah pencipta segala sesuatu, sementara segala sesuatu yang di alam semesta bergantung kepadanya. Surah Al-Ikhlas juga disering dianggap sebagai 1/3 di dalam Al-Quran karena mengandung esensi tauhid yang murni. Yang keenam ada Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3 yang artinya sungai di surga. Berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh Muhammad kami telah memberimu nikmat yang banyak,
maka laksanakanlah sholat dan berkurbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, sungguh orang-orang yang membencimu adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Tuhan. Surah Al-Kautsar adalah surah yang ke-108 di dalam Al-Quran dan terdiri dari 3 ayat, yang dimana bermakna atau kandungannya pada ayat pertama dimulai dengan Allah yang memberitahu Nabi Muhammad bahwa dia telah memberikan kepadanya Al-Kautsar. Al-Kautsar ini memiliki beberapa interpretasi, namun secara umum diartikan sebagai sungai surga yang diberikan khusus kepada Nabi Muhammad. Al-Kautsar juga dapat berarti kebanyakan kebaikan dan berkah yang melimpah dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Pada ayat kedua menyatakan bahwa musuh-musuh Nabi Muhammad akan kehilangan keturunan dan kekuasaan, meskipun dalam konteks yang spesifik ayat ini merujuk kepada musuh-musuh Nabi Muhammad pada masanya. Dan pada ayat ini mengandung pesan tentang kehinaan dan kegagalan orang-orang yang berusaha merintangi agama Allah. Pada ayat yang ketiga menyatakan bahwa Nabi Muhammad akan mencapai kepuasan dan kemenangan yang besar dari Allah. Ini adalah janji dan anugerah dari Allah kepada Nabi Muhammad sebagai penghibur dan penguat iman baginya. Surah Al-Kautsar ini menggambarkan kenikmatan dan berkah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Surah ini juga memberikan penghiburan kepada Nabi Muhammad dan mengumumkan bahwa kehancuran dan kegagalan musuh-musuhnya akan terjadi. Quran Surah An-Nasr adalah Quran yang ke-110 di dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan pada periode terakhir kehidupan Nabi Muhammad di Mekah, tepat sebelum beliau wafat. Surah ini mengandung pesan tentang kemenangan dan keberhasilan Islam. Kandungan dari Quran Surah An-Nasr ini pada ayat pertama dimulai dengan Allah yang memberitahu Nabi Muhammad bahwa saat kemenangan dan pertolongan Allah datang, serta kesuksesan yang besar yang akan diraih. Ayat ini mengisyaratkan bahwa masa sulit yang dihadapi umat Islam akan berakhir dan Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka. Pada ayat kedua menyebutkan bahwa orang-orang yang masuk ke dalam agama Allah dalam jumlah besar setelah masa perjuangan yang panjang. Banyak orang yang akan memeluk agama Islam dan masuk ke agama Allah. Pada ayat ketiga, yaitu mengajarkan kepada umat Islam agar mereka memuji Allah dan memohon ampunannya setelah mencapai kemenangan dan kesuksesan yang sangat penting bagi umat Islam, dan senantiasa harus bersyukur kepada Allah dan mengakui bahwa segala keberhasilan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8 ada Quran Surah Al-Fil ayat 1-5 yang artinya gajah, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Apakah dia tidak membuat tipu daya terhadap mereka? Dan dia mengirimkan burung yang melantarkan mereka dengan batu dari tanah liat yang sedang dimakan oleh api, maka dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Surah ini menekankan kebesaran dan kekuasaan Allah dalam melindungi Ka'bah dan menegaskan bahwa dia adalah pemilik seluruh alam. Surah Al-Fil adalah surah yang ke-105 di dalam Al-Quran. Surah ini menceritakan peristiwa sejarah yang terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad yang dikenal dengan peristiwa gajah. Kandungan dari Quran surah Al-Fil ini yang pada ayat pertama menyebutkan peristiwa terpenting yang terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad, yaitu serangan pasukan bergajah ke Mekah. Pasukan tersebut dipimpin oleh Abraha, seorang raja dari Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah. Pada ayat kedua sampai dengan ayat keempat menjelaskan bagaimana Allah menghancurkan pasukan bergajah dengan menggunakan burung ababil. Burung-burung ini membawa batu-batu kecil yang melemparkannya kepada pasukan bergajah. Batu-batu tersebut membuat pasukan bergajah menjadi seperti daun-daun kering yang dimakan oleh belalang. Nah, pada ayat yang kelima yaitu menyimpulkan bahwasannya Allah melindungi Ka'bah dan membinasakan pasukan bergajah yang ingin menghancurkannya. Allah adalah pemelihara dan pelindung yang kuat. Yang ke-9 Quran Surah At-Tin ayat 1-8 yang artinya buah tin. Berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sini wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu falasafilin ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du bi'din alaysallahu bi ahkamil hakimin. Yang artinya demi buah tin, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini. Bukankah kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya?
Kemudian kami kembalikan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mengingkari hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang Maha Adil? Quran Surah At-Tin ayat ke-95 di dalam Al-Quran yang terdapat kandungannya. Yang pertama, pada ayat pertama itu menyebutkan tin, yang berarti buah tin. Buah ini adalah salah satu dari berbagai buah-buahan yang tumbuh di dunia dan merupakan salah satu mukjizat Allah dalam menciptakan berbagai jenis buah dan tanaman. Pada ayat kedua dan ketiga menyatakan bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik dan sempurna. Manusia adalah makhluk yang luar biasa yang diberi kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan melakukan perbuatan baik. Pada ayat keempat menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik dan kemudian menurunkannya ke tingkat yang paling rendah. Ini mengacu pada manusia yang melakukan perbuatan buruk dan mengabaikan potensi dan fitrah kebaikan yang ada dalam dirinya. Pada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat kelima sampai dengan ayat keenam, yang menggambarkan konsekuensi dari perbuatan yang buruk. Mereka yang melakukan kebaikan akan diberi balasan yang baik, sedangkan mereka yang melakukan keburukan akan menghadapi akibat yang buruk. Pada ayat ketujuh menyatakan bahwa orang yang beriman dan melakukan perbuatan yang baik akan mendapatkan pahala yang tak terhingga dari Allah. Sedangkan pada ayat ke-8, ayat yang terakhir menegaskan bahwa Allah adalah pengusaha yang maha adil dan tidak ada yang dapat melampaui keputusan dan keadilannya. Quran Surah Al-Mujadalah ayat ke-11 yang bunyi artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha meneliti apa yang kamu kerjakan. Ayat ini merupakan ajakan kepada orang-orang yang beriman untuk berlaku baik dan menghormati tata tertib dalam majelis atau pertemuan. Ketika ada permintaan untuk memberi ruang atau kelapangan di dalam majelis, para pemimpin ataupun anggota majelisnya diharapkan untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara atau berpartisipasi. Hal ini mencerminkan sikap kebaikan, kesabaran, dan keadilan dalam bergaul dengan sesama. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan pentingnya ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasul. Jika ada perintah untuk berdiri atau mengangkat diri dalam suatu majelis, maka sebaiknya melakukannya dengan patuh. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan memberi ilmu pengetahuan kepada mereka yang taat dan tunduk kepada perintahnya. Quran Surah An-Nisa ayat 8 dan ayat 146. Nah, pada ayat 8 berbunyi, dan jika ada suatu perkara yang sulit di antara suami istri, maka hendaklah ada penengah dari keluarga laki-laki dan penengah dari keluarga perempuan. Jika penengah itu ingin memperbaiki, maka Allah akan memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Ayat ini memberikan panduan dalam menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri. Jika terjadi perselisihan atau masalah yang sulit di antara pasangan suami istri, Allah memberikan petunjuk agar ada penengah yang berfungsi membantu menyelesaikan masalah tersebut. Ayat ini menunjukkan pentingnya mencari penyelesaian damai dan perselisihan antara keluarga. Tujuannya yaitu untuk mencapai kesepakatan dan pemulihan hubungan antara suami dan istri. Jika penengah tersebut sungguh-sungguh berupaya memperbaiki situasi dan menyelesaikan masalahnya, Allah akan memberikan taufik, bimbingan, dan pertolongannya kepada keduanya. Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk niat baik dari penengah dan keinginan untuk memperbaiki hubungan suami istri. Sedangkan pada ayat ke-146 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya dan ingin membuat perbedaan antara Allah dan Rasulnya dengan berkata, kami beriman sebagian dan kafir sebagian, dan mereka hendak menjadikan jalan tengah antara itu. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya, dan kami sediakan bagi orang-orang yang kafir itu siksa yang menghinakan. Ayat ini menyoroti sikap orang-orang yang kafir dan menolak keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka berusaha membuat perbedaan antara Allah dan Rasul dengan mengklaim bahwa mereka beriman sebagian dan mereka kafir sebagian. Mereka berusaha memilih jalan tengah atau kompromi dalam keyakinan mereka. Ayat ini menekankan bahwa sikap semacam itu adalah tindak kekafiran yang sebenarnya. Surah Ar-Rahman adalah surah yang ke-55 di dalam Al-Quran yang terdiri dari 78 ayat,
Dan pada kali ini yaitu membahas mengenai Ar-Rahman ayat 33 yang artinya, hai sekalian jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Niscaya kamu tidak akan dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan dari Allah. Ayat ini merupakan bagian dari surah yang menyajikan peringatan dan pengajaran tentang kebesaran Allah dan nikmat-nikmatnya yang melimpah kepada seluruh makhluk. Ayat ini mengajak jin dan manusia untuk memikirkan kemampuan mereka dan mengakui bahwa hanya kekuatan dari Allah lah yang dapat mencapai sesuatu yang luar biasa. Dalam ayat ini Allah mengajak baik jin maupun manusia untuk mencoba menembus penjuru langit dan bumi. Namun Allah menekankan bahwa mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan batasan dan keterbatasan manusia serta pentingnya mengakui kekuasaan dan kuasa Allah yang mencakup segala hal. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ayat ini mengandung pesan kepada orang-orang yang beriman untuk mencari pertolongan dan dukungan dari Allah dengan menjaga sabar dengan melaksanakan sholat. Sabar adalah sikap ketekunan dan ketahanan dalam menghadapi cobaan, kesulitan ataupun ujian dalam kehidupan. Dan sholat sebagai bentuk ibadah kepada Allah adalah sarana untuk berkomunikasi langsung dengan Allah SWT dengan mencari petunjuk dan memohon pertolongannya. Ayat ini mengajarkan bahwa dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup, penting bagi orang-orang yang beriman untuk bersabar dan melibatkan diri dalam ibadah kepada Allah. Allah senantiasa hadir bersama dengan orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Imran ayat 134 yang bunyinya, orang-orang yang berinfak di jalan Allah baik di waktu lapang maupun waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ayat ini mengandung pesan tentang beberapa sifat dan tindakan yang dianjurkan di dalam agama Islam. Yang pertama, ada berinfak di jalan Allah. Ayat ini mendorong umat Islam untuk menyisihkan sebagian harta mereka dalam rangka infak ataupun sedekah, yang tidak hanya dilakukan ketika merasa berlebihan, tetapi juga di waktu kesempitan. Yang kedua, menahan amarah. Ayat ini menekankan pentingnya mengendalikan emosi dan amarah. Yang ketiga, memaafkan orang lain. Ayat ini mendorong umat Islam untuk memaafkan kesalahan orang lain. Memiliki sikap memaafkan adalah bentuk kedermawaan dan kebaikan hati yang dianjurkan di dalam agama Islam. Yang keempat, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Di dalam Islam, perbuatan baik dan amal soleh merupakan bagian integral dalam ibadah dan mendapatkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Al-Anfal ayat ke-27 yang bunyinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya. Ayat ini memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman untuk tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, serta amanat-amanat yang dipercayakan kepada mereka harus tetap dijalankan. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 23 yang bunyinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada umat sebelum kamu seorang Rasul di antara mereka sendiri yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan kami telah menyempurnakan untuk mereka kitab yang diwahyukan kepada mereka dan hikmah ajaran yang baik, dan menjelaskan segala sesuatu dan memberi petunjuk dan rahmat kepada kaum yang beriman. Ayat ini membahas tentang pengutusan Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat sebelum umat yang diberikan wahyu Al-Quran sebagai bentuk rahmat dan petunjuknya kepada umat manusia. Beberapa kandungan yang terkandung dalam ayat ini yaitu Rasul yang diutus oleh Allah juga memiliki tugas untuk menjelaskan segala sesuatu, memberikan penjelasan tentang wahyu dan petunjuk Allah kepada umat tersebut. Tugas Rasul adalah memberikan pemahaman yang jelas tentang ajaran Allah kepada umat manusia. Quran Surah Al-Furqan ayat 63 yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata salam. Ayat ini menunjukkan ciri-ciri hamba Allah yang rendah hati dan penuh dengan kesopanan. Mereka berjalan di muka bumi dengan penuh rendah hati, tidak sombong dan tidak memperlihatkan superioritas diri. Ketika mereka disapa oleh orang-orang jahiliyah atau orang-orang yang kurang ajar, mereka tetap menjaga akhlak yang baik dan memberi salam dengan ramah. Ayat ini mengajarkan
pentingnya memiliki sikap rendah hati, kesopanan, dan keramahan dalam berinteraksi dengan orang lain, terlepas dari perbedaan dalam agama, budaya, ataupun pandangan. Quran Surah An-Nahl ayat 114 yang artinya, kemudian makanlah dari segala-galanya yang dihalalkan, lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Ayat ini menekankan pentingnya untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Allah mengizinkan kita untuk menikmati berbagai jenis makanan yang dihalalkannya. Namun dalam menikmati rezeki tersebut, kita juga diingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah dan mengingatnya sebagai satu-satunya yang patut disembah. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 dan 91 yang bunyinya, ya, sesungguhnya Allah melarang kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedangkan tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hendaklah kamu jangan memakan harta-harta mereka di antara kamu dengan jalan yang batil, melainkan hendaklah kamu memakan harta tersebut dengan cara berjual beli yang sama-sama diridhoi. Ayat 90 dan 91 ini menjelaskan beberapa larangan dan ketentuan terkait dengan makanan dan harta benda di dalam Islam. Ayat 90 melarang umat muslim untuk memakan bangkai, mayit, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Namun dalam keadaan darurat ataupun terpaksa, seseorang diperbolehkan memakannya. Nah, sedangkan pada ayat ke-91 menegaskan larangan memakan harta orang lain secara tidak sah atau dengan cara yang batil. Umat muslim diarahkan untuk memperoleh harta dengan cara jual beli, transaksi yang sesuai dengan syariat Islam, di mana semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut harus saling ridho dan saling setuju. Pesan yang dapat diambil dari ayat-ayat ini adalah pentingnya menjaga kebersihan dalam makanan yang dikonsumsi, menghindari sumber-sumber haram, dan berlaku adil dalam aspek ekonomi dengan tidak memperoleh harta dengan cara yang tidak sah atau curang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53 yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada ayat ini merupakan ajakan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang telah melampaui batas dalam melakukan dosa atau kesalahan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengingatkan mereka bahwa Dia adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tidak ada dosa yang terlalu besar atau kesalahan yang terlalu parah yang tidak dapat diampuni Allah jika seseorang bertaubat dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Quran Surah An-Najm ayat 39 dan ayat 42 yang berbunyi artinya, dan tiada seorang pun yang dapat memikul dosa orang lain, dan jika seseorang yang berat beban dosanya memanggil orang lain untuk memikul beban dosanya, maka sekali-sekali tidak akan dipikulkan sebagian beban dosanya kepada orang yang dipanggil itu, walau mereka berdua adalah kerabat yang dekat. Sesungguhnya kamu hanya dapat memberi peringatan kepada orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka dengan menyampaikan Al-Quran. Ayat ini menyampaikan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan tidak ada yang dapat memikul dosa orang lain. Bahkan jika seseorang yang memiliki dosa yang sangat berat meminta orang lain untuk memikul beban dosanya, tidak akan ada sebagian dosa yang dipikulkan kepada orang yang dipanggil tersebut, meskipun mereka berdua adalah kerabat dekat. Setiap individu bertanggung jawab penuh atas amal perbuatannya sendiri. Dan pada ayat yang ke-42 yang artinya, dan bahwa kepada Tuhanmu lah kembalinya semua urusan. Ayat ini mengingatkan bahwa segala urusan dan akhir dari setiap persoalan akan kembali kepada Tuhan. Allah adalah sumber segala kekuasaan dan otoritas yang tertinggi dan memiliki kendali penuh atas segala urusan. Ayat ini menegaskan keyakinan dan tawakal mengendalikan diri sepenuhnya kepada Allah, dan meyakini bahwa Allah lah yang menentukan segala keputusan dan akhir dari segala sesuatu. Dan dua ayat ini mengandung pesan tentang tanggung jawab seorang individu terhadap perbuatannya sendiri, serta keyakinan akan kekuasaan dan pengaturan Allah atas segala urusannya.
Quran Surah Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dalam mereka dalam urusan agama. Setelah kamu membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ayat ini memberikan petunjuk kepada umat muslim dalam bersikap lemah lembut terhadap orang yang non-muslim atau orang yang memiliki perselisihan di antara mereka. Allah memerintahkan agar umat muslim bersikap lemah lembut, penuh kasih sayang, dan memaafkan mereka. Sikap kelembutan ini dapat membuka pintu hati dalam memperbaiki hubungan dan membangun kebaikan. Ayat ini juga menekankan pentingnya memohonkan ampun bagi mereka, berkomunikasi dengan mereka dalam urusan agama dan bermusyawarah. Dalam melaksanakan semua itu, umat muslim diingatkan untuk bertawakal kepada Allah, yaitu bergantung sepenuhnya kepadanya dan mengandalkan dalam menghadapi segala sesuatu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal. Ayat ini memberikan pengajaran tentang persamaan derajat antara manusia, bahwa semua manusia itu berasal dari pasangan laki-laki dan pasangan perempuan. Allah menciptakan manusia dari berbagai suku, bangsa, kebudayaan agar mereka saling mengenal dan berinteraksi. Tidak ada superioritas berdasarkan keturunan ataupun suku, tetapi keutamaan dari kehormatan seorang di sisi Allah ditentukan takwa dan ketakwaannya kepadanya. Quran Surah Al-Anfal ayat 72 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang telah beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, dan orang-orang yang memberikan tempat tinggal kepada mereka dan menolong mereka, mereka itulah sebenarnya orang-orang yang beriman dan sebenar-benar iman. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Ayat ini menyoroti keutamaan dan pahala bagi mereka yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka sendiri. Mereka yang memberikan perlindungan dan bantuan kepada mereka yang mendapatkan keutamaan dan pahala yang besar. Ayat ini menggambarkan tingkat iman yang tulus dan penuh pengorbanan dari mereka yang berjuang di jalan Allah. Ayat ini menegaskan bahwa mereka yang benar-benar beriman dengan segenap hati, berhijrah untuk menyebarkan agama Allah dan berjihad dengan harta dan jiwa akan mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia dari Allah. Ini adalah penghargaan dan balasan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang melakukan pengorbanan demi kepentingan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sebagian banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ayat ini memberikan arahan kepada orang-orang yang beriman untuk menjauhi prasangka negatif terhadap sesama. Allah mengingatkan bahwa sebagian besar prasangka itu merupakan dosa. Allah juga melarang mencari-cari kesalahan orang lain atau menggunjing mereka. Allah memberikan perumpamaan bahwa mereka seseorang yang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Demikian pula akan merasa jijik, melibatkan diri dalam perilaku yang buruk terhadap sesama. Ayat ini mengajarkan pentingnya sikap saling menghormati, menghindari prasangka buruk, dan menjaga lidah dari fitnah dan gosip. Quran Surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat ini merupakan larangan Allah SWT kepada umat manusia untuk tidak mendekati perbuatan zina. Zina dianggap sebagai perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk yang harus dihindari. Allah menegaskan keburukan zina sebagai pelanggaran terhadap norma, nilai-nilai moral yang telah ditetapkannya. Ayat ini mengingatkan umat manusia akan pentingnya menjaga kesucian, kehormatan, dan batasan-batasan dalam hubungan antara pria dan wanita. Islam menganjurkan pernikahan sebagai lembaga yang sah untuk menjalin hubungan. Sementara zina dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap aturan-aturan Allah dan merusak tatanan sosial yang sehat.
Quran Surah An-Nur ayat 2 yang artinya, kutukilah orang yang berbuat zina di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian diralah 100 kali, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya dalam menjalankan hukuman Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka itu disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Ayat ini mengandung hukuman bagi mereka yang terbukti melakukan perbuatan zina, baik laki-laki maupun perempuan. Hukuman tersebut adalah rajam, yaitu melemparkan batu-batu ke arah pelaku zina 100 kali. Ayat ini menekankan pentingnya pelaksanaan hukuman yang ditetapkan oleh Allah bagi mereka yang terlibat dalam perbuatan zina. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada belas kasihan yang harus diberikan kepada pelaku zina saat menjalankan hukuman yang telah ditentukan oleh Allah. Ketika melaksanakan hukuman ini, saksikanlah oleh sekelompok orang yang beriman dan bertindak sebagai saksi terhadap pelaksanaan hukuman tersebut. Quran Surah Az-Zumar ayat 39 yang artinya, Allah menerima taubat dari hamba-hambanya yang memberikan rezeki kepada mereka dengan baik, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menegaskan bahwa Allah menerima taubat hambanya yang kembali kepadanya dengan sungguh-sungguh. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat dan memperoleh pengampunannya. Allah juga memberikan rezeki yang baik kepada mereka yang bertaubat, yaitu berbagai bentuk pertolongan, karunia, dan berkahnya. Ayat ini mengajarkan pentingnya bertaubat kepada Allah, merasa menyesal atas dosa-dosa yang telah dilakukan, dan berusaha untuk memperbaiki diri. Quran Surah At-Taubah ayat 105 yang artinya, katakanlah, kerjakanlah, sesungguhnya Allah akan melihat amal perbuatanmu, begitu pula Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini merupakan perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk memberi nasihat kepada orang-orang yang tidak mau berpartisipasi dalam perperangan untuk membela agama. Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus berbuat amal yang baik dan berjuang di jalan Allah, karena Allah akan melihat dan mengamati semua amal perbuatan mereka. Ayat ini juga mengingatkan bahwasanya Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan menyaksikan amal perbuatan setiap individu. Tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah tentang yang gaib dan yang nyata. Pada akhirnya semua orang akan dikembalikan kepada Allah, dan Dia akan memberitahu ke mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Quran Surah Yunus ayat 40-41 yang artinya, apakah kufur itu disangka hanya disebabkan oleh kedurhakaan mereka terhadap Allah dan Rasulnya, serta mereka tidak mampu melawan, menolak sebagian dari apa yang Allah dan Rasulnya berikan sebagai rezeki kepada mereka, sedangkan mereka ingin agar Allah dan Rasulnya menimpakan siksa kepada mereka dengan sebab kekufuran mereka, dan mereka telah masuk neraka jahanam, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mendapat kebaikan yang sangat besar. Ayat ini menyoroti perbedaan antara orang-orang yang ingkar dan orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir yang menunjukkan kedurhakaannya kepada Allah dan Rasulnya, serta mereka menolak mengakui dan menghargai rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Mereka bahkan berharap agar Allah menimpakan siksa kepada mereka sebagai akibat kekufuran mereka. Akibat dari perbuatan mereka, mereka akan memasuki neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Di sisi lain, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya dengan harta dan jiwa mereka akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Mereka menerima ajakan dan nikmat Allah dengan penuh kesyukuran, serta mereka berusaha keras untuk memperjuangkan kebenaran dan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32 yang artinya, karena itu kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Kemudian sesungguhnya banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas di muka bumi.
Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga kehidupan manusia dan melarang pembunuhan kecuali dalam kasus yang diizinkan, seperti sebagai hukuman atas pembunuhan atau hasil upaya mempertahankan diri dalam situasi yang darurat. Setiap orang yang membunuh seseorang manusia tanpa alasan yang sah itu dianggap sebagai tindakan membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya, mereka yang memelihara kehidupan seorang dianggap sebagai menyelamatkan kehidupan seluruh umat manusia. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Bani Israel, umat Israel, telah diberi peringatan oleh Rasul-Rasul Allah dengan bukti-bukti yang jelas dan tegas. Namun sebagian dari mereka tetap melampaui batas dan melakukan kekufuran serta kezaliman di muka bumi ini. Quran Surah Al-Imran ayat 190-191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dan dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Ayat ini mengajak orang-orang yang memiliki akal untuk memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah dalam penciptaan langit dan bumi, serta perubahan yang terjadi dalam waktu seperti pergantian malam dan siang. Tanda-tanda tersebut mengandung bukti kekuasaan dan hikmah Allah yang mampu membangkitkan rasa takjub dan refleksi dalam diri manusia yang berakal. Orang-orang yang berakal dan mengingat Allah adalah berbagai keadaan. Saat berdiri, duduk, ataupun baring, mereka merenungkan penciptaan langit dan bumi. Dalam renungan mereka mengakui kebesaran Allah dan menyatakan bahwa Allah tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia. Mereka memuliakan Allah dan memohon perlindungannya dari siksa neraka. Quran Surah Luqman ayat 13-14 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, 'Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu.'" Ayat-ayat ini menggambarkan nasihat Luqman kepada anaknya. Luqman menasihati anaknya untuk tidak mempersekutukan Allah, yaitu tidak menyekutukannya dengan sesuatu ataupun siapapun, karena itu merupakan kezaliman yang besar. Ia mengingatkan anaknya tentang pentingnya tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah dan keyakinan. Selain itu, ayat-ayat ini juga mengajarkan pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah memerintahkan manusia untuk berlaku baik kepada kedua orang tua mereka. Ayat ini menunjukkan pentingnya menghormati, menghargai, dan berbakti kepada kedua orang tua, baik itu ibu maupun bapak. Ayat ini juga mengajarkan tentang rasa syukur kepada Allah atas anugerah kehidupan yang diberikan kepadanya, serta kepada kedua orang tuamu yang telah mengandung dan menyusui anak hingga mencapai usia 2 tahun. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat." Ayat ini menekankan pentingnya persaudaraan di antara para mukmin. Allah memerintahkan untuk memperbaiki hubungan antar sesama saudara dalam iman, menghindari perselisihan, dan menciptakan perdamaian di antara mereka. Allah mengingatkan bahwa para mukmin adalah bersaudara, sehingga mereka harus berusaha menjaga persatuan dan keharmonisan di antara mereka. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan pentingnya bertakwa kepada Allah. Ketakwaan kepada Allah merupakan landasan yang kokoh dalam menjalin hubungan yang baik dengan sesama mukmin. Dengan bertakwa, seseorang akan mampu mengendalikan diri, menghindari kesalahan, dan berusaha menjaga persatuan serta harmoni dalam masyarakat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 yang bunyinya, "Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel yang berbunyi, janganlah kamu menyembah selain Allah, berbuat baiklah kepada ibu, bapak, keluarga, anak-anak yatim, dan orang-orang yang miskin. Dan katakanlah kepada manusia itu dengan baik, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, kemudian kamu tidak menuruti kecuali sedikit di antara kamu, dan kalian justru berpaling dari janji itu." Ayat ini mencatat janji yang diambil oleh Allah dari Bani Israel, kaum Israel, untuk berbuat baik kepada sesama dan mematuhi perintah-perintahnya.
Mereka diingatkan untuk tidak menyembah selain Allah dan untuk berlaku baik terhadap orang tua, keluarga, anak yatim, dan orang-orang miskin. Mereka juga diperintahkan untuk berbicara dengan kata-kata yang baik kepada sesama manusia, serta melakukan kewajiban sholat dan zakat. Namun ayat ini menegaskan bahwa kebanyakan dari Bani Israel tidak memenuhi janji mereka dan mengabaikan perintah Allah. Mereka hanya mengikuti janji-janji tersebut dengan sedikit dari mereka, sementara mayoritas dari mereka berpaling dari janji tersebut. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 yang berbunyi, "Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, dan sebagai penjelas segala sesuatu, serta petunjuk dan rahmat kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." Ayat ini menyampaikan bahwa Al-Quran wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah kitab yang membawa kebenaran. Al-Quran membenarkan ajaran-ajaran yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada para nabi sebelum Muhammad SAW sebagai petunjuk yang menyeluruh, membawa rahmat, serta memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ayat ini juga menegaskan bahwasannya Al-Quran adalah sumber pengetahuan dan paduan yang benar dan merupakan puncak wahyu yang sempurna, menjelaskan ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya, serta memberikan petunjuk kepada umat manusia tentang jalan yang benar. Selain itu, Al-Quran juga memberikan rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah SWT. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari video rangkuman mengenai materi yang telah kami pelajari dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir mata kuliah materi Al-Quran Hadis SD, SMP, dan SMA. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf dan kepada Allah saya memohon ampun, dan semoga saya harapkan video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.